Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 16 Januari 2025. Kita kembali akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini. Firman yang sungguh sangat istimewa dan inspiratif. Semoga menjadi penyemangat, peneguh langkah dalam kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Tagline Ardas Kuskupan Agung Jakarta bunyinya, semakin mengasihi, semakin peduli, dan semakin bersaksi. Semoga kita gak lupa kata peduli disejajarkan dengan kata bela rasa, yang menerjemahkan kata compassion dari kata kum, dan patiri, yang artinya bersama-sama turut menderita. Namun buat saya, kata bela rasa, kepedulian, lebih menyangkup bukan hanya sekedar bersama turut menderita, tetapi semangat untuk bersolider, untuk mengulurkan tangan, untuk menjadi berkat bagi yang berkekurangan, bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini paralel sama dengan firman Tuhan pada hari Jumat lalu. Namun mari kita merenungkannya dalam perspektif yang lain. Kalau beberapa waktu lalu saya mengajak kita bermenung dari sikap seorang kusta yang sadar diri, yang tahu diri dan tidak mau memaksakan kehendaknya pada Tuhan. Kini saya ingin mengajak kita semua bermenung bagaimana sikap Tuhan berhadapan dengan orang yang menderita. Pertama dikatakan, ada orang yang kusta datang berlutut dan memohon kepadanya. Dan Yesus tidak pernah menolak, mengucilkan, menyingkirkan orang kusta. Bahkan Yesus dikatakan mengulurkan tangannya, menjamah orang itu. Padahal di zaman Yesus kita tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit mematikan, menular, dan dipandang sebagai kutuk atau hukuman dari Allah. Namun Yesus menepi semua stigma-stigma buruk itu, sebab orang kusta ini pula adalah anak-anak Allah, maka perlu diselamatkan. Kedua, dikisahkan bahwa hati Yesus yang selalu tergerak oleh belas kasih. Atas permohonan si kusta yang berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Yesus menjawab permohonan itu dengan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu pula lenyaplah penyakit kusta orang itu. Inilah kepedulian
Inilah semangat bela rasa, bukan hanya sekedar bicara tanpa aksi nyata. Yesus mengungkapkan kepeduliannya melalui perbuatan kasihnya, menyembuhkan si kusta dari sakitnya itu. Dan ketiga, Yesus menyuruh si kusta untuk pergi dan menunaikan perintah Taurat atas pentahirannya. Inilah perutusan yang Yesus berikan kepada si kusta, yakni untuk menunaikan perintah Taurat dan mewartakan kabar baik, berita pemulihan atas kesembuhan dirinya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, terkadang dalam hidup ini kita mengotak-ngotakan orang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Meneladan sikap Yesus yang senantiasa berbelas kasih, peduli, dan mau berbela rasa dengan orang lain, bahkan dengan yang sakit dan menderita, bahkan dengan stigma-stigma buruk yang ditimpakan atas orang itu. Yesus mau mengungkapkan jiwa kepedulian, bela rasanya kepada mereka. Maka pertanyaan untuk kita di Ardas tahun 2025 yang kita jalani bersama ini, sudahkah kita punya sikap peduli yang mau berbela rasa, mengulurkan tangan kita kepada saudara-saudari kita yang lemah, yang membutuhkan, yang miskin? Semoga kita punya semangat dan kepedulian sebagaimana yang Yesus teladankan kepada kita. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.